Marga azmatkan itu termasuk salah satu marga habaib. Sama dengan marga bin Syahab, Al-Attas, Al-Hamid, Al-Idrus, dan lain sebagainya. Hanya saja yang jadi persoalan bahwa azmatkan yang betul-betul diakui sebagai azmatkan, yang nasabnya bersambung lewat jalur laki-laki terus sampai ke atas. Nah, jadi nggak boleh ada nasab tahu-tahu fulan bin fulan bin fulan, tahu-tahu di tangannya bin fulanah perempuan. Habis perempuan baru binti fulan lagi, baru nyambung. Itu nggak masuk. Jadi nasab itu kita garisnya garis anak lelaki. Nah, saya rasa jelas ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, jadi ada oknum-oknum mengaku sebagai asmatkan, tapi setelah diperiksa ternyata nasabnya dari garis nyainya, dari garis ibunya, dari garis neneknya. Itu nggak termasuk asmatkan. Asmatkan itu harus betul-betul nasabnya bersambung. Bersambung ke datu-datunya lewat jalur laki sampai yaitu ke Sayyidatul Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Jadi artinya asmatkan ada yang asli kalau memang terbukti bersambung, ada juga yang diragukan bahkan tertolak kalau nggak bisa dibuktikan tersambung. Sama dengan bin Syahab. Nah, bin Syahab memang keturunan Rasulullah, tapi tidak tiap orang yang ngaku bin Syahab pasti bin Syahab, kan belum tentu. Mesti dibuktikan betul gak dia bin Syahab. Nah, siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa datuknya, dilihat dulu, diperiksa. Kalau diperiksa itu ternyata nyambung, ya dia bisa jadi bin Syahab yang betul. Saya contohkan, ada satu dai di Sukabumi. Satu dai di Sukabumi, dia ngaku bin Syahab, ternyata bukan. Nah, ternyata begitu diselidiki, palsu. Dia nggak pernah punya nasab bin Syahab. Nah, maka itu saya kirim beberapa saya punya murid jamaah untuk memberikan peringatan kepada yang bersangkutan. Ini kejadian 10 tahun yang lalu. Begitu, jangan sampai dia mengaku sebagai bin Syahab. Nah, ini yang perlu kita tegaskan. Jadi sekali lagi ya ikhwan, soal nasab. Satu, man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang menisbahkan, yaitu dirinya, keturunan bukan selain ayahnya, maka dia mal'un, dia dilaknat. Nah, yang kedua, hati-hati juga, saudara. Barang siapa man ta'ana fi nasabi, barang siapa yang memfitnah nasab seseorang. Nasab seseorang udah benar, tapi difitnah, bohong, saudara, itu bisa kufrun, bisa yang menuduhnya memasuki jurang kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi menolak nasab yang asli haram, mengaku-ngakui nasab yang palsu juga haram. Saya rasa jelas ya. Dan jadi pertanyaan Anda ini bukan hanya untuk asmatkan saja, untuk seluruh habaib harus jelas nasabnya. Nah, jadi kalau untuk Indonesia ini pencatatan yang resmi itu adanya di Robitoh Alawiyah. Ada pengakuan Robitoh Alawiyah, kami akui, nggak ada, kami nggak akui. Soal bisa jadi dia asli, itu hanya Allah yang tahu ya ikhwan. Sebab Robitoh Alawiyah itu dia menghukum menilai secara zahir. Anda siapa, dari mana, siapa ayahnya, diperiksa dulu 5-6 keturunan. Nah, setelah itu diperiksa dalam buku besar, buku induk. Ada ditemukan berarti dia asli. Bahwa dia memang bisa dibuktikan nasabnya. Tapi kalau tidak ditemukan, dua kemungkinan. Bisa dia itu maskuk, bukan tidak asli, bukan palsu, tapi maskuk, diragukan. Mau dibilang benar, nggak ada buktinya. Mau dibilang nggak benar, bisa jadi benar ya kawan. Itu namanya maskuk. Nah, kalau maskuk begini, kita tawakuf, jangan menghukum. Nah, ada lagi yang ketiga, mardud. Yang nyata-nyata bohong, itu nasabnya kawan. Emang dia ngarang. Jadi dulu ada satu dai juga di daerah Parung. Pertama dia ngaku sebagai bin Syekh Abu Bakar. Tahu-tahu berubah jadi Assegaf. Bin Syekh Abu Bakar jadi Assegaf. Nggak tahu udah sekarang ngaku jadi apa lagi ya kawan. Nah, jadi artinya ada 3 ya. Nasab itu ada 3. Pertama, masbut. Artinya memang terbukti. Muhaggab, terbukti kalau nasab itu benar. Yang kedua, maskuk, diragukan. Kalau yang terbukti wajib kita akui, wajib kita terima. Kalau yang maskuk, tawakuf. Artinya tawakuf, abstain. Jangan beri penilaian. Yang ketiga, mardud. Wajib ditolak kalau mardud. Saya rasa jelas ya. Ini bukan hanya untuk asmatkan. Untuk seluruh
marga di kalangan habaib. Nah, karena sekarang yang ngaku-ngaku kan juga banyak. Hati-hati, yang ngaku-ngaku hati-hati. Mal'un, dilaknat di sisi Allah. Jadi Anda mau mulia nggak mesti ngaku-ngaku keturunan Nabi ya ikhwan. Enggak. Orang bisa mulia tanpa harus jadi keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Siapa di antara Anda semua yang paling bertakwa, dia yang paling mulia. Jadi sekali lagi jangan untuk mengejar popularitas, kemuliaan, ngaku-ngaku keturunan Nabi. Justru bukan jadi mulia, jadi hina ya ikhwan. Tapi kalau dia nggak ngaku-ngaku keturunan Nabi, dia orang soleh, dia orang baik, dia orang yang manfaat di tengah masyarakat, dia mulia. Jadi kemuliaan itu bukan hanya milik keturunan Nabi. Yang bukan keturunan Nabi juga banyak orang-orang mulia. Karena mereka bertakwa kepada Allah. Itu satu yang saya mau ingatin. Kedua, saudara, soal keturunan Nabi ini nggak ada pendaftarannya. Emang ada di antara Anda di dalam perut daftar isi formulir? Saya mau jadi bin Sahab, bisa. Saya mau jadi orang Jawa, bisa. Saya mau jadi orang Sunda, bisa. Saya tanya, Anda sebelum lahir ada pendaftaran nggak? Anda jadi orang Sunda kehendak siapa? Anda jadi orang Jawa kehendak siapa? Anda jadi orang Arab kehendak siapa? Anda jadi keturunan Rasulullah kehendak siapa? Semua kehendak Allah. Habib Ali mungkin daftar mau jadi Alatas Habib Ali. Nggak ada. Habib Zaki ada daftar jadi Ala Idrus. Nggak ada ya ikhwan. Dan kami para habaib yang merupakan keturunan Rasulullah SAW, di satu sisi itu memang nikmat yang harus disyukuri. Tapi pada saat yang sama itu amanat yang berat, saudara. Hati-hati, dalam surat Al-Ahzab Allah ingatkan tentang para istri Nabi. Kalau mereka berbuat dosa, dosanya double. Kalau mereka melakukan kebaikan, pahalanya double. Itu istri Nabi, saudara. Kenapa? Karena para istri Nabi tadi punya kewajiban untuk menjaga nama baik Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau mereka berbuat baik, pahalanya double. Satu, pahala untuk kebaikannya. Satu lagi, pahala karena dia menjaga nama baik suaminya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau berbuat dosa. Baca surat Al-Ahzab, saudara. Allah ingatkan, istri-istri Nabi berbuat dosa, double dosanya, saudara. Satu, dosa untuk kesalahan yang dilakukan. Satu lagi, dosa karena sudah merusak nama baik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nama baik Nabi nggak pernah bisa dirusak oleh siapapun, saudara. Alhamdulillah. Nah begitu juga akhirnya para ulama mengkiaskan dari itu mengatakan kalau istri Nabi saja yang nggak ada hubungan darah, saudara, punya amanat yang begitu berat, apalagi zuriyahnya yang punya hubungan darah, saudara. Maka itu zuriyah Nabi ini di satu sisi nikmat, dia mesti syukuri kepada Allah. Tapi di sisi lain amanat yang berat. Kalau dia berbuat baik, saudara, maka dia mendapatkan ganjaran yang berlipat. Tapi kalau dia berbuat salah, dia akan mendapatkan juga dosa dan siksa yang berlipat. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Jadi keturunan Nabi bukan buat bangga-banggaan, buat sok-sokan, buat menghina daripada nasab yang lain. Enggak, saudara. Syukuri menjadi keturunan Nabi dan jaga amanat. Jadi suri tauladan buat umat. Jaga nama baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bagi penanya tadi, kebetulan di sini ada pimpinan Robitoh yang di Bekasi. Nah, bisa nanya-nanya tuh. Sebetulnya nasab asmat kan bagaimana sih? Bagaimana cara menentukan nasab itu betul apa enggak? Nah, itu kalau orang-orang Robitoh ngerti soal itu. Saya rasa jelas ya. Kalau saya bukan bidangnya, bukan. Ilmu ya kita ada soal itu. Tapi saya bukan orang yang punya hak untuk menetapkan. Ini masbut, ini maskuk, ini mardut. Nah, saya bukan bidangnya itu. Nah, itu yang punya wewenang bidang itu adalah salah satunya Robitoh Alawiyah. Itu untuk di Indonesia. Nanti di Afrika ada juga seperti Robitoh. Di India aja juga seperti Robitoh. Jadi para ulama baik habaib maupun bukan habaib sejak lama bekerja sama untuk menjaga kemurnian daripada nasab para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.